Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ila hadratin nabiyyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in. جميع والملائكة المقربين الكريمين الشهداء الصالحين آل كل نزل كلين إلى أرواح أبينا آدم ومنا حواء ما تنسل ساداتنا وما أبي بكر وعمر وعثمان على أرواح بقية الصحابة القرابة التابعين تابعين لهم لهم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah diberitahu bahwa wal ardu kulluha lahu ma'nayan, utawi sakabehane bumi iku kadhe Allah krana makna loro. Salah sijine makna puasa. Bahwa puasa itu adalah mencegah dan meninggalkan. Di dalam wong iku ana rahasia yang tidak ada di situ, amal yang bisa dilihat, nggak bisa dilihat. Semua amal ketaatan itu bisa dilihat dari makhluk dan bisa dilihat. Tapi kalau puasa tidak bisa dilihat. Yang bisa melihat hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti puasa itu adalah amal batin dengan kesabaran yang khusus. Wasani kaping 3 ana satene puasa iku qahrun, paksaan li adubillah marang katurune Allah azza wa jalla. Inna wasilata syaitan karena satune lantarane setan la'anahullah iku asyahwat, kesenengane nafsu. Wa inna taqwa asyahwat bil aqli, pasti dadi kuat. Angin pesini dadi kuate syahwat kelawan ana mangane dan ngombe. Karena itu qala Daud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna syaitana la yajri min adam ajrad dam. Satune setan iku mlaku saking Ibnu Adam kaya lakune getih. Jadi lakune getih kaya ngono. Lah iku setan iso kaya ngono. Iso kaya lakune getih. Oleh karena fadaiku majarahu, supaya disempitkan perjalanan setan. Dengan apa cara menyempitkannya? Bilju, kelawan sifat lesu, luwe. Oleh karena itu Kanjeng Rasul dawuh datang Aisyah, dawimi qar'aba bil jannah, terus menerus sampean notok pintu surga. Pintu surga diketukkan. Gimana ya Rasulullah? Kalian apa caranya? Allah sallallahu alaihi wasallam biljuk, diketuk-ketuk kelawan
luwe. Jadi orang yang sedang lapar itu berarti orang yang sedang mengetuk-ngetuk pintu surga. Kalau laparnya karena puasa, kalau laparnya karena tidak ada yang dimakan. Nah, laparnya karena diet. Mulanya aja diniati ambil sehat. Yo diniatillah. Kalau Allah SWT aku niat melakoni perintah Kanjeng Rasul. Kanjeng Rasul dawuh dawimi para ababil jannah. Sampai langgengo notok-notok pintu surga. Bimaza ya Rasulullah? Biju. Ketika cuk itu niat lagi notok-notok pintu surga. Saya tilawatul cuk fi kitab syarahin ta'am wa ilajihi min rubil mulakat. Keutamaan lapar itu akan dijelaskan nanti insya Allah pada kitab yang menjelaskan eleke panganan. Lan ya apa carane ngobati, dirawat anggojuk. Bab itu nanti akan dibahas di sana seperempat muhlikat. Falamma kana saumu alal khusus qam'an li syaitan. Setelah adanya puasa itu secara khusus memaksa gempur setan, fasad dan lisaliki ini masalih, dan apa itu untuk menutup perjalanan setan, tatadikon lima jari, dan untuk menyempitkan tempat jalannya setan, istahaqqa taksis binisbah ilallah. Maka puasa itu berhak untuk dikhususkan dengan disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fafikum aduwillah nusratun lillah. Ketika kita menggempur musuh Allah, itu berarti kita sedang membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasirullah ta'ala maqufun ala nusrah lahu. Orang-orang yang menolong agama Allah itu terhenti, tidak bisa langsung kecuali dia menolong Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kan sudah berfirman, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kalian membantu agama Allah, maka Allah akan membantu kalian, dan Allah akan menetapkan, memantapkan tapak-tapak kaki kalian. Tidak akan gampang lari, tidak akan takut, akan terus menghadapi musuh-musuh. Al-bidayah bil jahdi minal abdi. Maka permulaan langkah yang dikerjakan oleh hamba adalah merupakan kesungguhan. Kesungguhan. Hamba itu harus punya kesungguhan dalam melaksanakan ketaatan pada Allah SWT. Sungguh. Wal jaza bil hidayah min Allah. Pembalasan Allah
ya akan diberi petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Wong-wong sing padha merangi musuh-musuh Allah karena ngegungkan Allah, orang-orang yang bersungguh-sungguh karena memerangi musuh-musuh Allah, maka Allah akan memberi petunjuk orang itu jalan yang bisa menuju ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan ditunjukkan untuk bisa nyampe ke ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada mujahadah. Mujahadah itu ya tadi yang katakan kesungguhan, berpayah-payah, rakit-rakit ganggu, terus berenang-renang tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi harus ini jahadu fina dulu. Itu apa itu harus kita pegang. Aku wong sing sholat iku asale abot rekoso, tangi bengi rekoso. Engko nek wis diterima karo Allah, hilang rekosonya itu, ganti senang, enak. Makanya Rasulullah tuh kalau sholat itu udah sebentar, lama sampai kakinya itu bengkak. Gak terasa bengkaknya kaki, saking senang. Kata Rasul, ju'ilat qurratu aini fis shalah, dijadikan ketenangan hatiku ketika aku melaksanakan sholat. Jadi ketika beliau melaksanakan sholat itu bisa tidak terasa. Orang-orang yang sudah mendiri Rasulullah ya seperti itu. Sayyidina Ali itu pernah kena panah kakinya, aku dicabut sakit, aduh sakit. Aku sholat dong, mari mana sholat, barang sholat dicabut, barang mari sholat, loh kok gak dicabut sih, empol, ya wes. Jadi ketika beliaunya mengerjakan sholat itu gak terasa sakitnya badan itu, tidak terasa. Orang-orang yang sudah dekat dengan Allah itu akan merasa nikmat melaksanakan sholat itu. Makanya hatinya itu dengan masjid, qalbuhu mu'allaqun bil masajid, hatinya itu terus kumantil karo masjid. Aku akan ketemu kekasihku. Apa sih? Kata-kata kawayai. Jadi berontok, syauq dengan pelaksanaan ibadah, menghambakan diri pada Allah. Masya Allah. Jadi harus ada mujahadah. Allah SWT berfirman, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah apa yang ada pada kaum
sehingga kaum itu sendiri yang merubah dirinya. Innamat taghyir angin pesine utawi ngowahi iktaksiru syahwat ngakeh-ngakehaken pira-pira kesenangan. Ya marta'us syayatin. Berubah menjadi banyaknya syahwat. Itu panggonan nyanggut setan. Panggonane setan. Pamarahu dan tegal panggonane setan. Amadamat mukhsibatan lam yaqti taradduduhu. Selama tempat-tempat yang menjadi tempat penggembalaannya, tempat jongkrongnya, jungkungnya masih banyak banyak rumputnya. Dalam yang kotik, maka terus tidak putus-putus bolak-balik pulang perginya setan ke situ. Jadi selama tempat untuk menggembala itu masih banyak rumputnya, maka orang yang menggembala nggak akan pindah. Itu aja, gembala terus di situ. Padahal itu tempat penggembalaan setan. Jadi setannya terus di situ, bolak-balik gitu. Wamadam yataraddadun lam yakashif lil abdi jalalullah. Selama setan masih terus-menerus bolak-balik di situ, ya hamba itu nggak akan bisa terbuka untuk melihat kemegahan Allah SWT. Karena wajuban al-liqai, tertutup pertemuannya dengan Allah SWT. Tidak bisa. Waqala sallallahu alaihi wasallam, laula anna syayatin yahumuna ala qulubi bani adam la nadharu ila malakutis samawati. Laman ora utai pira-pira setan padha ngalang-ngalangi arang atine bani Adam. Jadi atine bani Adam dihalang-halangi, ditutup. Kalau dia tidak ada tutup setan, bisa melihat ke kerajaan langit. Amin hadzal wajhi sara saumu babal ibadah. Dari sinilah menjadi puasa itu pintu ibadah. Wasara junnatan, dan jadilah puasa itu sebagai benteng. Idza azamat fadilatuhu ila hadzal haddi fala budda min bayani syuruti al-zahirah. Ketika kita telah mengetahui betapa agungnya keutamaan puasa sampai sebatas ini, menjadi pintu ibadah, menjadi benteng, maka seharusnya kita akan menjelaskan persyaratan puasa itu yang zahir dan yang batin. Syarat-syarat puasa bisa menjadi benteng, bisa menjadi pintu ibadah. Itu apa syarat zahir batinnya? Dzikir akrani dengan disebut
rukun-rukunnya puasa, wasunani dan sunah-sunah puasa, wasuruti lan pira-pira syarate puasa al-batinah kang batin, wanubayinu dzalik bisalatil fusul. Akan kita jelaskan hal semacam itu ada dalam kita bagi dalam 3 pasal. Al-fasul awal bil wajibat wa sunan al-zahirah wal lawazim bi ifsadihi. Pasal yang pertama adalah menjelaskan wajib-wajibnya puasa, sunah-sunahnya puasa, dan perkara yang netepi dengan rusaknya. Sunah-sunah puasa yang dohil dan perkara-perkara yang akan tetap dalam kerusakannya. Al-faslul awal amal wajibat al-zahirah. Anapun kewajiban yang zahir, wajib poso kang bertelo wasitatun, ada 6 kewajiban puasa agar puasa menjadi junnah, jadi benteng, agar puasa menjadi bab, pintu ibadah, maka harus kita ketahui kewajiban yang zahir. Ada 6. 1, muraqabah, nunggu niti permulaan bulan Ramadan. Adalah kebirwatil hilal dan goma pastikmal salatin yauman insyaAllah. Awal Ramadan itu ya berarti kita harus mengetahui tanggal Ramadan. Kalau memang mendung, ya sudah disempurnakan sampai 30 hari bulan Syabannya. Karena lebih ru'ya yang dimaksudkan ru'ya itu ya ilmu tentang Ramadan. Ayasul dzalik biqauli adil. Ilmu itu bisa berhasil sebab adanya berita dari orang yang adil. 1. La yathbut hilalul Syawal illa biqauli adilaini. Kalau bulan Syawal, tanggal itu harus disaksikan oleh 2 orang adil. Karena hati-hati melaksanakan ibadah, biar waktunya puasa ya harus puasa, waktunya tidak puasa ya harus puasa. Ini khawatir masih tetap ada dalam waktu puasa. Jadi masih ada dalam waktu terus sudah meninggalkan, kan itu namanya salah. Jadi hati-hatinya orang yang menyampaikan harus 2 orang adil. Adilaini. Wa man sami'a adlan wa wathiqa biqawlihi aghlaba 'ala dhanni sidqu lazimahu shamu. Kalau ada orang adil 1 berkata, dia percaya dengan omongannya, perkataannya, memang zon, persangkaan dia itu kuat untuk menganggap benarnya perkataan adil 1 ini. Kalau sudah seperti itu, dia wajib melaksanakan puasa. Illam yaqdil qadhi bi, sekalipun hakim belum memutuskan masalah itu. Waliyat tabit kullu abdin bi ibadati mujabadhani. Sebab setiap hamba itu harus mengikuti di dalam ibadahnya apa yang menjadi
kekuatan persangkaannya. Penatrapane persangkaan. Apa kata hatinya? Menyangka apa? Betul ya hilal bibaldatin alam yurabi ukro akan beno akal lamin marhalatin wajib saw. Ketika ada hilal terlihat di satu kota, tapi kota yang lain belum bisa melihat. Padahal antara kota yang bisa melihat dan yang tidak bisa melihat itu jaraknya itu hanya kurang dari 2 marhalah, 2 pos. Maka wajib puasa keseluruhannya 2 daerah ini. Satu daerah yang melihat, nomor 2 daerah yang di pinggirnya daerah yang melihat. Itu wajib melaksanakan puasa. Wa in kana aktsara kana likulli baldatin hukmuha. Apabila jaraknya itu lebih dari 2 marhalah, ya sudah, setiap negara, setiap kota itu akan punya hukum sendiri-sendiri. Karena di sana sudah, maka di sana sudah harus puasa. Karena di sini belum, maka di sini juga belum berpuasa. Wala ta'addal wujub. Ora nglewati apa hukum ing wajib puasa. Daerah seperti Indonesia itu dihukumi jadi satu. Makanya kelihatan di mana saja bahwa di daerah Indonesia, maka Menteri Agama menganggap semuanya sudah mulai waktu puasa. Asalnya niat. Yang kedua adalah niat. La budda likulli lailatin min ayatin mubayyatatin muayyanatin jazimatin. Maka seharusnya di setiap malam itu harus niat, dan niat itu diletakkan di malam hari dan dinyatakan, ditentukan bahwa saya besok akan puasa, dan tetap tidak ragu-ragu. Kalau nawa yasuma syahr Ramadan daf'atan wahidatan lam yakfi. Kalau dia itu niatnya puasa sak bulan, aku kata puasa sak bulan Ramadan sekaligus dipuasa, diniati awal Ramadan akan puasa 1 bulan penuh, katanya lam yakfi, belum cukup. Wa walladzi alaina biqaulina kulla lailah, itulah yang kumaksud setiap malam. Jadi niatnya harus setiap malam, tidak bisa dijadikan satu. Launa binahar lam yajuz. Tadi yang dikatakan harus nginep di malam hari. Nah, kalau sudah subuh dia baru nginep, baru niat, enggak jadi. Lam yujzi, tidak cukup. Apa shaum Ramadan wala shaumul fardhi, dan puasa fardu pun tidak jadi. Jadi Ramadan fardu maksudnya seperti nazar poso. Aku nek lulus pakai poso 3 dino, tiba lulus semenah kan poso nazar itu wajib. Itu harus nginep niatnya, harus di malam hari. Tapi kalau puasa sunnah, illa tatawwu, kecuali puasa sunnah, alladzi alaina biqaulina mubayyatatan. Tidak apa-apa kalau puasa sunnah. Tapi kalau puasa fardu, puasa Ramadan,
itu wajib mubayyatah diinepno ana ing waktu bengi sebelum harinya puasa, sebelum subuh niat. Lau nawasau mutlaqan awil fardu mutlaqan lam yujzi. Demikian juga kalau ada orang niat puasa, semoga aku poso. Poso apa ya, pokoknya poso apa aja. Poso wajib aja apa aja. Poso fardu apa aja. Secara mutlak. Fardu tak. Tidak ada ketentuan poso Ramadan. Tidak ada ketentuan puasa nazar. Tidak cukup. Lam yujzi. Sampai yaitu harus niat seperti itu. Puasa fardu, puasa niat sapa wong ing fardune puasa Ramadan. Nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri Ramadan. Hadis sanata Ardan billahi ta'ala. Jadi ada dijelaskan, muayyanah dinyatakan. Ditetapkan puasa apa? Puasa Ramadan. Launa lailatul sabki ayasuma odan. In kana min Ramadan lam yujzi. Karena laisat jazima. Ada pada malam yang diragukan, yaitu niat. Saya niat besok. Niat apa? Niat Ramadan. Nggak ada niat Ramadannya sih. Yang musyakan masih diragukan, namanya saja syak, jadi diragukan adanya besok hari Ramadan, bulan Ramadan. Makanya kalau dia itu niat puasa besok dalam keadaan belum ada ketetapan kalau betul-betul besok Ramadan, sehingga masih ngambang, ragu-ragu. Tiba kok puasa Ramadan temenan, ya jadi dia puasanya nggak cukup karena niatnya itu niat dalam keadaan belum jazimah, belum pasti. Lalu nawala tasbih aina laisat jazimah illa an yasaidah niatu ila qali syahidi adlin, kecuali kalau niatnya itu disandarkan pada niat perkataannya orang yang menyaksikan yang adil. Aku niat puasa Ramadan karena wong adil iku wis dawuh yen meneh Ramadan. Aku niat puasa Ramadan. Oi. Tak. Karena yang bilang Ramadan kan orang ini, orang yang adil, yang menyaksikan. La ta'ala quwwata illa billah aliyyil azim. Wa ihtimalu ghalatil adli aw kidbihi
ayubtil al-jazma. Kemungkinan salahnya orang adil atau bohongnya orang adil itu tidak bisa membatalkan kemantapannya. Ya saya itu ila istishabi halin atau sumendeh sapa wong ngarang ngelanggengaken tingkah seperti ragu-ragu di dalam malam yang akhir min Ramadan. Iki wis hari akhir tak besok. Fadzalika la yamna'u jazman niyah ayatani jalajiyadi al-mahfuz fi matmurah ya ghalaba ala dhannihi uqulu Ramadan fi ijtihadi sabkuhu la yamna'u minan niyah. Ada tidak menolak, tidak bisa mencegah ketetapan niat atau disandarkannya ke penelitian seperti orang yang di penjara di dalam tanah. Ketika yang disangkakan itu adalah ada yang dimenangkan, yang mana masuknya Ramadan sudah waktunya, dia tuh menetapkan itu sebab ijtihadnya sendiri. Setelah sudah dia mantapkan puasa, tiba-tiba ada keraguan, tidak akan bisa mengalahkan keraguan ini dari pelaksanaan niatnya. Ya wis teruslah belajarnya di perguruan tinggi itu. Walaupun ada rasa ragu-ragu, itu keraguan sudah tidak bisa menolak adanya niat. Oleh niatnya wis kokoh, wis mantap. Niat puasa. Makana zakan lailatul syaki lam yanfa'u jazmuhu aniyata bil lisan. Umpama kok orang yang ditawan itu ragu-ragu pada malamnya hari yang diragukan, maka walaupun dipaksa-paksakan untuk memutuskan menetapkan besok Ramadan, tetap niatnya tidak manfaat walaupun sudah ditetapkan dengan lesan. Karena niat itu tempatnya kan di hati. Pada tasawuf jazmul qasdi masyaki tidak bisa dipertemukan antara tetapnya mantepe sejo dibarengi anane keraguan. Ya tidak bisa lah. Yo tetap yo ragu-ragu. Jadi kalau sudah ada dia ragu-ragu dan hatinya juga sudah ragu-ragu, tapi setelah itu dimantapkan wis lapo siapa ragu-ragu. Ini jelas kok Ramadan
Jadi dia niat. Dan niat yang seperti itu loh, walaupun ditetapkan, wis tak tetap loh menaiku Ramadan. Itu katanya menetapkan seperti itu tidak bisa. Itu omongan yang tidak bisa mengetahui hakikatnya. Oh dia itu dalam keadaan apa itu ragu-ragu, di malam ragu-ragu, ya sudah, menetapkan itu tidak bermanfaat. Mantap no, tetap saja akan datang keraguan. Jadi tetap itu tidak bisa dianggap bisa menetapkan sahnya puasa. Iya. Kama lau qala fi wasati Ramadan asumu ghadan in kana min Ramadan. Besok saya akan puasa kalau besok termasuk bulan Ramadan. Aina dzalika la yadurru, kejadian seperti ini, perkataan seperti ini tidak akan membahayakan pada Abi Tabir. Udah. Nah, jadi ada orang berkata di tengah-tengah bulan Ramadan, aku besok puasa. Kalau Ramadan, kalau adanya besok itu termasuk bulan Ramadan. Padahal kayak dulu, kalau tardidun lafzin tidak membahayakan karena sudah tidak berbahaya. Wala wali li'annahu tardidu lafzin. Lagi la haula la quwwata. In kana min Ramadan karena dzalika la yadurru. Kalau dia itu berkata pada tengah Ramadan, aku akan puasa besok kalau termasuk Ramadan. Ini ungkapan seperti ini katanya tidak membahayakan. Ya annahu tardidu lafzin, karena itu hanya mengulang-ulang lafaz. Wa mahallun niyah la yusalli, tempatnya tidak di situ. La yusalli taraddudun, tidak dianggap di waktu dia tidur. Kok wis ngantuk? Wis lah.
mahal dunia. Hindi. Oh, asal. Nah, tasawwur fi taraddudun. Tempatnya niat itu tidak digambarkan, tidak akan bisa ditemukan. Di situ ada keraguan. Bal huwa qati'un anau min Ramadan. Karena di dalam hati yang menjadi tempatnya niat itu akan memutuskan bahwa besok Ramadan. An-nawalailan suma akala lam yahsub sidku niyatuhu. Apabila dia lihat dia malam, Allahu Akbar. Suma akala lam tafsud niyatuhu. Kalau ada orang niat puasa di malam hari, kemudian kok makan, lam tafsud niyatuhu, niatnya tidak rusak. Ala nawat imratun fil haidi thumma tahurat qabla al-fajr sahha husum. Thumma akala lam tafsud niyatuhu. Niatnya gak batal. Kosong batal. Mangan awal. Nek mangan bengi yo gak batal. Niat poso, niat isun poso. Bener. Hari niat terus mangan. Yo gak apa-apa niatnya. Gak rusak. Oh masih. Lawan nawat imratun fil haidi thumma tahurat qabla al-fajr sahha saumuha. Ketika ada orang perempuan haid, dalam keadaan haid dia itu niat. Barang wis niat, tak durunge subuh dia sudah suci. Ya wis sahha. Maka sah apa? Saumuha. Allah a'lam bishawab. Alhamdulillah. Matur nuwun, jazakumullah. Al-Fatihah. Amin. Alhamdulillah bina'amaka fa mazida. Alhamdulillah. Bijalal wajhika adil tuqam. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fata taqdir lagi. Jami'al al-Fatihah. Adar ba'da ربنا فعل الفتحة. Dewan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.